Pak Junedi sekarang sebagai pemuda Gunung Tabur sekaligus tokoh masyarakat yang pernah menjadi kepala kampung Sembakungan ya, Kecamatan Gunung Tabur. Meminta pendapatnya sedikit Pak terkait kearifan lokal dan isunya banyak supplier catering dari nasional ini banyak masuk di Kabupaten Berau. Tanggapannya gimana? Terima kasih. Kami sebagai warga negara Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila sangat memahami bahwa siapapun yang mencari nafkah di tanah NKRI semua punya hak dan kewajiban. Kita tidak melihat sudut pandang putra daerah atau bukan. Selama sebagai warga negara semua punya hak. Kami sebagai putra daerah masyarakat Berau, kami sudah menunjukkan komitmen terkait warga negara NKRI yang masuk ke Berau tidak ada hambatan untuk mencari nafkah. Tapi satu hal yang kami perlu ingatkan kepada semua pihak, terutama pengambil kebijakan, bahwa ada kewajiban yang mutlak mereka harus lakukan. Dan inilah yang kami anggap sangat perlu untuk menjadi pembahasan dengan materi kearifan lokal. Dari sudut pandang tenaga kerja, kita melihat sudah cukup memberikan dampak positif bagi masyarakat di dunia tenaga kerjaan. Tapi sisi lain perlu kita tinjau kembali, terutama dalam hal pelayanan supplier, seperti para catering yang ada di Berau, baik yang ada di Binungan, Cilati, maupun yang ada di Samarinda. Hampir dikuasai dua catering nasional. Nah, kita bangga bahwa Berau ternyata menjalankan asas Pancasila yang betul demokratis. Nah, yang kami perlu tekankan di sini adalah sumber bahan pokok yang dikelola oleh catering inilah yang perlu kami pertanyakan, bahkan bukan cuma mempertanyakan, kami ingin tampil bersaing sebagai warga negara yang berasaskan Pancasila yang sama. Nah, hasil survei kami di lapangan melihat, meninjau, dan berkomunikasi dengan kawan-kawan di dunia usaha ini, ternyata hampir 80% suplai bahan sembako, bahan kering, bahan basah ini diambil dari luar. Luar Berau ya? Luar Berau. Sehingga kami sayangkan kalau sampai putaran PAD, pendapatan hasil daerah ini tidak berputar di wilayah Berau, malah di luar. Nah, salah satu contoh seperti ayam, sayur mayur, telur, beras. Kenapa harus kita sibuk mencari luar? Bukankah Berau sudah bisa menjawab tantangan ini seperti yang ada di seputaran Buyung-Buyung, kemudian Marancang Ulu, kemudian yang ada di Taso. Saya kira ini satu tantangan bahwa Berau juga mampu untuk bersaing sehat. Yang pertama. Begitu juga ayam dikirim dari luar. Apakah di Berau ini tidak paham tentang peternakan ayam? Ternyata setelah kita survei di lapangan, ternyata kota produk ayam potong ini mampu untuk memberikan kehidupan bagi masyarakat Berau, bukan cuma catering. Karena ada satu bahasa bahwa Berau belum siap untuk ayam. Hari ini kita akan siap. Tegaskan hari ini siap. Hari ini, tidak lagi menunggu besok, bulan depan, hari ini. Itu siapnya Pak? Siap jumlah ayam dan harga siap bersaing ya? Nah, belum lagi hal lain yang terkait buah-buahan ya. Belum lagi terkait dengan masalah sayur mayur. Nah, ini sentuhannya langsung ke masyarakat. Kan hampir para petani kita ini gagal untuk menciptakan ekonomi berkelanjutan dengan bercocok tanam sayur mayur. Kenapa? Mereka terusik kemana pasarnya? Potensi lahan kita cukup. Dan rata-rata para petani-petani itu ada posisi di kawasan lingkar tambang.
Nah ini persoalan yang muncul sekian lama sehingga kami dengan seluruh kawan-kawan pemikir melihat peluang dan kesempatan ini melahirkan satu badan usaha yang disebut dengan koperasi. Koperasi itu saya beri nama Koperasi Sigap Sampurna Sejahtera. Nah, koperasi ini lebih cenderung ke dunia usaha supplier, baik supplier sembako maupun apa saja yang dibutuhkan kepada dunia usaha. Nah, buat rekan-rekan dan kawan-kawan serta para pengambil kebijakan mohon kami butuh dukungan. Ya, butuh dukungan agar etos semangat kerja keras masyarakat dan petani kita yang ada di lingkar tambang mampu kita serap hasil buminya dan putaran PAD itu akan berputar di sekitar Berau. Yakin dan percaya tidak ada niat kami untuk saling menyingkirkan, menjatuhkan. Yang kita akan bangun adalah kebersamaan dalam satu negara NKRI, tidak ada saling menjatuhkan. Jadi nanti kooperasinya itu Mbak siap juga untuk kerjasama dengan supplier dalam hal penyediaan barang sembako dan semua kebutuhan sembako yang berada di Kabupaten Berau ini, ya. Ya, kita akan membangun kemitraan, ya, kemitraan kepada seluruh mitra usaha-usaha yang ada. Tetapi yang perlu kami kontrol ini adalah sumber-sumber bahan baku ini lebih banyak dari mana. Kalau dari luar ternyata Berau ada, kenapa harus kita lakukan pola ini? Ya, setuju. Nah ini perlu dukungan penuh dari apakah perlu ini Pak, perlu dukungan juga pemerintah agar sangat Pak, menciptakan suatu perda agar supplier-supplier yang berada di Kabupaten Berau ini menyerap kebutuhan sembako di Berau dulu ini. Kalau tidak ada baru ambil keluar. Ya, saya sangat membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, anggota DPR, bagaimana masyarakat Berau ini betul-betul bisa berdaya. Ya, berdaya dari keringatnya sendiri, dari hasil buminya sendiri, dari lahannya sendiri selama ini. Dan itu pesan untuk anggota DPR apa nih Pak? Ya paling tidak menjelang 2024 ini ya kita cross check kembali apa sih yang menjadi prinsip kebutuhan masyarakat Berau, khususnya wilayah lingkar tambang yang selama ini kita rasakan jeritan dia pasca COVID kemarin. Nah harapan inilah kami hadir untuk menawarkan solusi dan yakin percaya bahwa para petani pun tidak lagi ragu untuk bercocok tanam sayur mayur karena dia sudah tahu pasarnya kemana. Dan kita siap dengan bentuk kontrak kerjasama kita dengan BUMK kampung masing-masing kita kelola dan kita pasarkan kepada dunia catering yang ada di Berau, baik yang di Binungan, Lati maupun yang di Samarinda. Demikian penyampaian singkat kami. Ini buat khusus tambang batu bara aja Pak atau kelapa sawit juga? Semua Pak. Semua ya? Semua sektor usaha yang ada di Berau yang kemudian mengambil catering dari luar dan bahan baku kering basahnya dari luar, tidak perlu lagi itu dilakukan. Artinya kita ambillah kekayaan bumi kita sendiri dengan potensi masyarakat. Berarti usulan dari untuk ke Dewan ini kalau bisa dibuat yang perda ya? Betul sekali. Harus lebih teliti nih. Ini terkait dengan kearifan lokal nih Pak. Ya pada dasarnya saya selaku Ketua Adat Wilayah Kesultanan Gunung Tabur sangat mendukung bagaimana masyarakat adat ke wilayah Kesultanan Gunung Tabur itu diperdayakan. Nah, masalah kurang lebihnya mungkin kesalahpahaman ini harus diluruskan. Duduk bersama. Kenapa sampai perusahaan tidak mau memperdayakan perusahaan lokal? Orang-orang lokal. Saya meminta perusahaan-perusahaan juga harus arif. Tadi dari pemuda sendiri Pak menyatakan Pak, kalau seandainya barang kebutuhan sembako seperti beras, ayam, kami juga siap bersaing. Tanggapannya gimana itu Pak? Saya kira itu tidak menutup kemungkinan Bu. Cuma karena pasarnya tidak ada, jadi masyarakat tidak mau bergerak. Seandainya mereka melakukan, sanggup kau adakan ayam 100 kilo 1 minggu, saya kira masyarakat akan berusaha. Walaupun sementara mungkin mereka beli dari luar, tapi itu hanya berlaku sementara. Mereka akan berusaha membudidayakan sendiri. Jadi sepakat dengan pemuda Gunung Tabur tadi itu ya? Ya sangat. Tadi juga Pak ada tanggapan juga dari
pemuda Gunung Tabur, kalau bisa ini dibuat perda supaya perusahaan-perusahaan supplier nasional ini mengambil produk ini jangan dari luar dulu, ambil dari kebutuhan dari Berau dulu. Saya sependapat itu, ibaratkan kapal berangkat, ini sekarang ini kan tidak ada kompasnya. Ya. Masing-masing mengatakan haluannya. Ya perlu ada kompas, ya perlu ada perdanya. Siap. Dengan siapa beliau kita? Haji Bambang Kusuma.